Selamat pagi Bapak dosen. Ini adalah tugas ujian akhir semester. Mata kuliah, Teknologi Pendidikan. Nama Maria Geilu. Mahasiswa semester 3. NIM 22150899. Sekolah Tinggi Pastoral, Reina Larantuka. Tahun 2023. Hari ini kita akan membahas tentang panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Pada bagian yang berikut ini, Ibu meminta kepada adik-adik untuk masing-masing mengamati gambar berikut. Setelah itu, masing-masing memberikan pendapat terkait dengan apa yang sudah adik-adik amati pada gambar. Panggilan pertama. Dalam kitab Markus, bab 1, ayat 16 sampai dengan 20 dikatakan bahwa ketika Yesus berjalan di sepanjang pantai Galilea, ia melihat Simon dan Andreas sedang memancing. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jala-jala mereka dan mengikuti Yesus. Kemudian Yesus melihat Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang sedang memperbaiki jala-jala mereka di perahu bersama ayah mereka. Yesus segera memanggil mereka dan mereka pun meninggalkan ayahnya serta para pekerja lainnya untuk mengikuti Yesus. Panggilan kedua Yesus kepada murid-muridnya untuk mengikutinya dan menjadi pengikutnya. Setelah menerima panggilan pertama, Yesus memanggil murid-muridnya sekali lagi untuk mengikutinya. Kali ini, panggilan kedua ini untuk menjadikan mereka sebagai rasul-rasulnya dan memberikan kuasa atas setan-setan serta penyakit-penyakit. Dalam Injil Matius, bab 10, ayat 1 sampai dengan 4, mencatat bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan penyakit jiwa. Dia juga memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dari orang-orang yang terkena dampaknya. Pemberian kuasa dan pengutusan misi. Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya untuk melakukan mukjizat dan mengusir setan, serta memerintahkan mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Perjalanan misi pertama. Ke-12 muridnya berangkat ke kota-kota Israel untuk memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Mereka juga mengajarkan orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Penerimaan dan penolakan. Beberapa orang menerima kabar baik dan bertobat, sementara yang lain menolak dan bahkan memusuhi ke-12 muridnya. Namun, misi pertama ini menjadi awal dari penyebaran ajaran Yesus ke seluruh dunia. Pada misi pertama, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit dan penyakit. Mereka juga diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Misi ini bertujuan untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Murid-murid tidak diizinkan membawa banyak barang, menunjukkan kepercayaan Yesus kepada Bapa Surgawi dan kesediaan murid-murid untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Misi kedua. Pada misi kedua ini, Yesus memberikan misi kepada murid-muridnya yaitu 1. Pemberian kuasa. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melanjutkan misinya di dunia ini. 2. Penginjilan. Murid-muridnya diperintahkan untuk pergi dan memberitakan kabar baik kepada semua bangsa, sehingga orang-orang dapat mengenal Allah dan menerima keselamatan yang telah diberikan melalui Yesus Kristus. 3. Pembaptisan. Murid-muridnya juga diperintahkan untuk membaptis semua orang yang percaya dan menerima ajarannya. Baptisan merupakan simbol dari pengampunan dosa pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Perintah terakhir. Perintah Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya adalah 1. Perintah untuk memperkatakan Injil. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia
dan memperkatakan Injil kepada semua orang. Ini merupakan tugas utama gereja, dan setiap orang Kristen diminta untuk menaati perintah ini. 2. Perintah untuk membaptis. Selain memperkatakan Injil, Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis orang yang percaya kepadanya. Baptisan merupakan simbol dari kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, serta merupakan langkah pertama dalam mengikuti Yesus. 3. Perintah untuk mengajar. Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar orang-orang yang telah dibaptis untuk melakukan segala sesuatu yang telah Ia perintahkan. Ini termasuk mengajarkan Injil, membimbing orang-orang dalam hidup Kristen, dan memperlihatkan kasih Kristus kepada dunia. Perutusan terakhir. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan jadilah murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.